Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman sekalian. Dalam video kali ini saya lagi mengangkat tema tentang Tuhan. Cuman pembicaraan atau eh, pembahasan kali ini berkaitan tentang beberapa hal di dalam pikiran saya yang tentu mungkin agak menggelitik gitu ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan menyekutukan Tuhan atau dosa syirik. Kita semua tahu gitu bahwa dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Tuhan, oleh Allah adalah dosa syirik, menyekutukan Dia. Ini membuat saya ketika mengaji lagi menjadi pertanyaan yang besar nih buat saya. Di satu sisi, Tuhan itu adalah Sang Maha segalanya. Maha pengampun, maha pemberi pengampunan, maha kasih dan sayang. Tapi di satu sisi, manusia ini diberikan sebuah free will gitu ya, untuk melakukan sesuatu hal yang nanti tidak akan diampuni oleh Dia, tidak akan diampuni oleh Tuhan. Maka ini bisa jadi, menurut pendapat saya, membatalkan nih kemahaannya Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Sang Maha Pengampun. Lalu bagaimana dengan dosa syirik itu? Kalau menurut pendapat saya, dosa syirik itu sebenarnya bisa dikatakan tidak mungkin dapat dilakukan oleh kita manusia, atau tidak adalah dosa syirik. Sehingga Tuhan menempatkan di puncak tertinggi dosa syirik itu tidak dapat diampuni, karena memang tidak ada dosa itu. Tidak ada mungkin satu manusia pun, jangan satu manusia, bergerombol pun, berkelompok pun, membuat sesuatu yang dapat menyaingi Tuhan. Atau seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini bekerja sama, kemudian membangun satu sosok yang dapat menyaingi Tuhan. Itu tidak akan mungkin dapat dilakukan. Sehingga menurut pandangan saya bahwa dosa syirik itu sebenarnya tidak ada. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Dan tidak ada satu makhluk manapun yang dapat menyaingi Tuhan. Sehingga kita mengklaim diri kita itu dapat menyekutukan Tuhan. Kemudian yang kedua, ini mungkin agak sedikit sensitif gitu. Ketika kita berbicara dosa besar ataupun dosa kecil, menurut saya sebenarnya secara hakikat itu nggak ada dosa besar ataupun dosa kecil. Karena jelas ketika sebesar apapun dosa yang kamu lakukan, maka 2 kali lipat besarnya pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Hikmah yang ingin saya angkat di sini adalah bahwa ketika kita melakukan sebuah kesalahan baik di masa lalu, baik di kemarin-kemarin, jangan membuat kita merasa kita adalah manusia yang paling berdosa, manusia yang paling hina. Tidak ada pengampunan dari Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Jika ada pemikiran seperti itu kita sama saja dengan menganggap bahwa Tuhan itu tidak maha pengasih ataupun maha penyayang. Tapi bukan berarti juga kita harus aman gitu melakukan sebuah dosa. Karena dosa yang paling berat itu, bukan paling berat, dosa yang paling berbahaya menurut saya itu adalah dosa yang kita laksanakan dengan sadar gitu. Kita tahu bahwa Tuhan itu akan mengampuni kita, tapi kita seolah-olah sengaja melakukan sebuah kesalahan. Kemudian ada satu lagi yang selalu menjadi terfikirkan oleh saya ketika kita melihat seorang yang melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, kok kita seolah-olah menganggap dia melakukan dosa itu sepanjang hidupnya, seumur hidupnya gitu. Kita kadang lupa melihat bahwa dia adalah berdosa pada saat itu. Anggaplah siapa gitu yang orang paling berdosa kita lihat. Kita kadang berpikir bahwa tidak ada kebaikan yang ada di dalam diri mereka. Contohnya kita melihat ada 2 buah
dua buah tokoh gitu ya, satu kita anggap tokoh jahat, yang satu kita anggap tokoh baik. Tokoh baik ini selalu kita anggap baik terus, tokoh jahat kita selalu anggap jahat terus seumur hidup mereka. Padahal menurut saya baik dan jahat itu adalah perspektif. Artinya eh, si jahat ini misalnya, anggaplah dia penjajah gitu ya. Dia mungkin jahat di mata orang yang dijajah. Tapi di satu sisi, di mata keluarganya mereka, di mata negaranya mereka, dia bisa jadi adalah pahlawan gitu yang sedang memperjuangkan sesuatu buat negaranya. Begitu juga sebaliknya. Jadi menurut saya segala sesuatu itu tidaklah mutlak benar dan salah tanpa kita melihat tanpa kita melihat latar belakang dari semua itu. Karena banyaknya latar belakang atau perspektif yang bisa ditarik tentang sebuah kebenaran atau kesalahan, maka dibutuhkanlah jalan agama. Jalan agama adalah jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita menentukan sebuah rule atau jalan yang mana yang kita sepakati secara bersama ini adalah sebagai sebuah kebaikan dan ini adalah sebagai sebuah keburukan gitu, sehingga kita tidak ada lagi nih saling berdebat tentang benar atau salah menurut perspektif, karena ini masing-masing membawa kebaikan dan membawa kebenaran masing-masing, membawa kebaikan masing-masing. Tapi ketika kita benturkan dengan jalan yang ditetapkan oleh agama, maka itulah akan mulai terbentuk pengikisan ego-ego dari kebenaran masing-masing. Saya rasa itu adalah pentingnya agama di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.